على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru. Halaman 68, perhatikan baik-baik. Fi a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan berkaitan mengenai tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad jama'al a'immatu fi dzalika ma zada ala alfi mu'jizatin, masyaallah. Dan sungguh para imam telah mengumpulkan mengenai tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih daripada 1000 mukjizat. Bayangkan, dikumpulkan, dihitung, misalnya dihitung itu lebih dari 1000 mukjizat. Bayangkan, enggak cukup dalam satu majelis sebutkan. Paham ya? Nah, sekarang yang kita ambil adalah mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Masya Allah. Jadi mukjizat, nah barakallahu fikum, yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sangat apa? Sangat banyak. Dikumpulkan oleh para ulama tadi sampai apa? Lebih dari 1000 mukjizat. Masya Allah. Paham ya? Nah, diringankan lisan kita ya. Dibiasakan kalau kita mendengar lafaz Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersalawat. Tak ingatkan terus ini karena kadang orang berat lisannya itu. Harus di komando dulu seperti orang-orang awam jangan. Kalau orang awam Muhammad itu kan harus sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak perlu, antum langsungan. Paham ya? Begitu dengar lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan berat. Nah, walaupun antum enggak menyuarakan tapi antum mengucapkan walaupun suaranya enggak kedengaran tidak masalah. Nah, jadi enggak perlu diabani, enggak perlu komando kayak orang-orang awam itu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu. Jadi antum dengan lafaz Muhammad langsungan. Nah, kita lihat sini. Pertama, Al-Qur'anul Karim. Yang disebutkan sini tanda yang paling besar. Tanda kenabian yang paling besar Al-Qur'anul Karim. Kenapa kok paling besar? Karena enggak ada satupun yang bisa mendatangkan Al-Qur'an. Boro-boro Al-Qur'an full. Paham ya? Satu surat aja enggak mampu. Satu ayat aja enggak mampu, apalagi satu Al-Qur'an penuh enggak akan mampu. Mulai dari profesornya, doktornya, semuanya jin dan manusia berkumpul pun enggak mampu mendatangkan Al-Qur'an. Tantangannya berat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, ayat yang akan kita baca nanti, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Bayangkan. Katakan, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, bukan manusia saja, jin dan manusia berkumpul, profesornya, dokternya, paham ya? Jadi satu itu. Untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya walaupun saling bahu membahu, tolong menolong, ta'awun. Bayangkan itu, enggak bisa. Mendatangkan apa? Al-Qur'an semisalnya enggak bisa. Paham ya? Nah, tantangan yang lebih rendah dari Al-Qur'an, maksudnya tidak sepenuhnya Al-Qur'an, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, satu surat. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah." Kalau kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku itu Rasulullah SAW, datangkanlah satu satu surat saja. Mampu enggak kira-kira satunya? Satu surat? Mampu enggak kira-kira? Hah? Mampu enggak kira-kira mendatangkan satu surat? Mampu enggak? Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Paham ya? Tantangannya berat, barakallahu fi, karena Al-Qur'an ini benar-benar apa? Benar-benar mukjizah yang sangat besar. Paham ya? Benar-benar barakallahu fikum tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW, karena Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla. Ketika ada orang-orang yang mengelola Al-Qur'an, Al-Qur'an itu ucapan manusia, bikinan manusia, yang ngomong itu manusia. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala ancaman bagi orang yang mengatakan itu ucapan manusia? Ancamannya neraka sakor. Neraka sakor itu ngeri. Neraka sakor itu ngeri. Antum hafal semuanya ayatnya dalam surat apa? Al-Mudaththir itu. Nah, ketika ada orang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini ucapan manusia katanya. Langsung Allah Taala bantah di situ, dijelaskan ancaman bagi orang yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia dalam neraka sakor. La tubqi wala tadar. Neraka sakor itu tidak meninggalkan, tidak menyisakan. Jadi masuk langsung dilahap. Paham ya? Dibakar dengan neraka tadi itu. Lawahatul lil bashar, tempat manggang manusia. Alaiha tis'ata asyar. Di atasnya ada 19 malaikat dijaga ketat. Penjaganya ketat, ngeri. Itu bagi siapa tadi? Yang mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia. Wal iyadu billah. Kita lihat di sini. Famin abhariha wa a'zamiha, termasuk mukjizah, tanda kebesaran atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling besarnya dan paling masyhurnya Al-Qur'anul Aziz, Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Nah, karena Al-Qur'an bukan ucapan manusia. Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla. Jangan sampai keliru. Kaidahnya apa kaidahnya seputar Al-Qur'an? Dan kita lewati berkali-kali sampai tuntas itu ya. Al-Qur'an bagaimana kaidahnya San? Apa itu Al-Qur'an? Naam, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dari Allah dimulai Al-Qur'an dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Semua penghafal Al-Qur'an hilang semua nanti hafalannya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim, masyaallah. Al-Na'am, kata beliau rahimahullah, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Naam. Kata beliau, na'am barakallahu fiikum rahimahullah, menukilkan ayat di sini yang mana Al-Qur'anul Aziz adalah la ya'tihil batilu. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya. Tidak dari depannya, tidak dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Benar-benar turun dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji. Al-Qur'anul Karim. Musailimah Al-Kadzdzab yang ngaku nabi. Pernah enggak dia berkata bahwasanya turun wahyu tadi malam seperti yang diturunkan kepada Muhammad katanya? Kita katakan dia pernah ngomong kayak gitu. Paham ya? Di hadapan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Langsung Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta. Paham ya? Dia ingin turun wahyu kepadaku seperti yang diturunkan kepada barakallahu fikum kepada Muhammad katanya. Kemudian langsung dibantah di situ. Barakallahu fikum, dibantah di situ bahwasanya apa? Bahwasanya dia kadzdzab, pendusta. Diperangi pada barakallahu fikum, peperangan yang kenal dengan apa? Yaumul Yamamah. Diperangi. Segenap para sahabat ada yang terbunuh juga di sana. Kita lihat wa i'jazuhu min jihati lafzihi wa ma'nah. Barakallahu fikum, dan tantangan kepada manusia dan jin itu dari sisi apa? Lafadznya dan maknanya. Paham ya? Jadi benar-benar jadi mukjizah lafadznya dan maknanya. Tidak ada satu orang pun yang mampu mendatangkan dengan lafadz maknanya persis Al-Qur'an Karim. Kalau seandainya ada Al-Qur'an dipalsukan, ketahuan langsung. Wah, ini palsu nih Al-Qur'annya, tahu. Kalau hadis masih bisa dipalsukan, hadis palsu, ya kan? Tapi kalau Al-Qur'an palsu, ayat palsu, sangat sulit. Karena terjaga ya barakallahu fikum, dihafal oleh para penghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat sini. Amma lafdhuhu, adapun lafadznya fa fi a'la ghayati fasahatil kalam. Masyaallah. Adapun lafadz Al-Qur'an berada di puncak yang paling tinggi kefasihan kalamnya. Antum lihat surat apa? Surat Al-Ahzab, surat An-Nisa. Balaghahnya sangat tinggi sekali. Mansub semuanya. Kan gitu, ya enggak? Aliman hakima. Azizan hakima, Al-Fatah juga itu. Balaghahnya sangat tinggi. Fasih. Wa kullu man izdadat ma'rifatuhu bihadha sya'n izdada lil Qur'an ta'dhiman fi hadzal bab, masyaallah. Setiap orang yang
pengetahuannya semakin bertambah terhadap Al-Qur'an ini, nah, maka akan bertambah pula terhadap Al-Qur'an pengagungannya dalam apa? Dalam bab ini maksudnya akan semakin mengagungkan Al-Qur'an karena tahu kandungannya. Wa qad tahadda al-fusaha wal bulagha fi zamanih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menantang. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan atau Rasulullah SAW memberikan tantangan kepada orang-orang yang fasih ucapannya, orang-orang yang balaghahnya tinggi di zamannya. Ma'asyiddati adawatihim lah, bersamaan apa? Permusuhan mereka kepada Rasulullah SAW. Permusuhannya sangat luar biasa. Paham ya? Memusuhi Al-Qur'an, memusuhi Rasulullah SAW. Nah, wa hirsihim 'ala takdzibih, dan juga semangatnya mereka untuk mendustakan apa? Mendustakan Al-Qur'an. Kondisi seperti itu pun ditantang. Paham ya? Bi an ya'tu bimithlihi, bayangkan, ditantang untuk mereka mendatangkan dengan yang semisalnya. Karena enggak akan mampu. Mendatangkan yang semisal enggak akan mampu. Aw bi asri suwarin min mithlihi, 10 surat aja. Datangkan 10 surat yang semisalnya enggak mampu juga. Aw bi surat yang satu surat. Satu surat enggak mampu juga. Fa'ajazu, mereka pun apa? Tidak mampu, lemah mereka. Wa akhbarahum annahum la yutiquna dzalika abada, dan Allah telah kabarkan tentang mereka bahwasanya mereka tidak mampu selama-lamanya. Bal qad tahadda al-jin wal ins, tantangan tersebut ternyata apa? Bukan hanya untuk manusia, bahkan Allah telah menantang jin dan manusia. Qatibatan, seluruhnya tantangan, bukan hanya apa? Jin manusia yang ada di Arab aja, bukan, semuanya. Jin manusia ditantang, qatibatan ala an ya'tu mithlih, untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Fa'ajazu, mereka pun juga tidak mampu, lemah mereka. Wa akhbarahum bidzalik, Allah telah mengkabarkan nah mereka dengan apa? Dengan kabar tersebut, enggak mampu mendatangkan. Faqala Allah Ta'ala mengatakan, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Walaupun sebagian mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, ta'awun dengan yang lainnya, tidak akan mampu. Ila ghairi dzalik minal wujuh Nah, barakallahu fikum, na'am al-musbatah li'ijazihi. Kata beliau, nah barakallahu fikum, dan yang selain itu dari sisi-sisi yang nah barakallahu fikum yang ditetapkan untuk apa? Menunjukkan kelemahan mereka. Paham ya, tentang mukjizat tersebut membuat mereka lemah. Maksudnya lemah itu mereka tidak mampu untuk menandinginya, tidak mampu untuk membuat yang semisalnya. Wa amma ma'na, adapun maknanya, makna Al-Qur'an, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, fa innahu fi ghayati at-ta'adud wal hikmah. Maka makna yang terkandung dalam Al-Qur'an berada di puncak yang namanya ta'adud, saling tolong menolong, bahu membahu, wal hikmah, dan puncak kebijaksanaan, wal rahmah, puncak kasih sayang, wal maslahah, puncak suatu maslahah, kebaikan dan juga manfaat, wal aqibah al hamidah, dan juga efek yang apa? Efek yang bagus, efek yang mulia. Paham ya? Hasil yang bagus, pengaruh yang bagus, wal ittifaq, dan juga makna yang saling apa? Saling cocok. Wa tahsili a'lal maqasid, dan juga maknanya apa? Menghasilkan suatu tujuan yang paling tinggi. Wa tabtilil mafasid, dan menghancurkan kerusakan-kerusakan. Ila ghairi dzalik, dan yang selain itu mimma yadhhar liman lahu lubbun wa aqlun sahih, yang itu semuanya nampak bagi orang siapa? Bagi orang yang memiliki lubbun. Apa lubbun itu? Aqlun. Nah, yang memiliki apa? Lubbun itu hati aslinya, tapi biasanya dikatakan hati adalah akal. Karena kalau setelahnya ada aklun, berarti lubun itu adalah qalbun artinya. Nah, mimma yadhhar liman lahu lubbun qalbun wa aqlun sahih, yaitu semuanya akan nampak di hadapan orang yang memiliki apa? Yang memiliki hati dan akal yang sahih. Khalil minas syubah, kosong dari syubhat-syubhat, wal ahwa, dan kosong dari hawa nafsu. Na'udzubillah minha. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala darinya, dari apa? Dari syubhat dan juga hawa nafsu tadi itu. Wa nas'aluhul huda, dan kita minta kepada Allah Ta'ala petunjuk. Kesimpulannya barakallahu fiik, mukjizah yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Tantangan demi tantangan
Tidak ada satupun yang sanggup untuk melayaninya dan membuat yang semisalnya, mulai dari manusia hingga jin. Paham ya? Jadi enggak ada istilahnya sombong orang zaman sekarang atau zaman dahulu adalah sombong punya kedudukan kemudian bisa mendatangkan Al-Qur'an, enggak bisa. Mau profesornya, doktornya, orang yang paling pandainya, para cendekiawan, nah barakallahu fikum, semuanya tidak mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla yang di dalamnya mengandung apa? Nah barakallahu fikum, ucapan yang paling fasih, nasihat yang paling menyentuh, dan juga apa? Berisikan mengenai pelajaran-pelajaran penting yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.